Amin. Bapak Ibu, saya bawa renungan pada hari ini yang berjudul Berdamai dengan Sesama Manusia. Saya ambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan demikian bunyinya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini uh, disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung. Ini berarti bahwa firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Bapak Ibu, saya merasa bahwa ini adalah suatu pesan yang baru-baru ini saya baru mengerti. Saya sudah melayani Tuhan cukup lama. Tapi saya justru baru sekitar mungkin sebulan yang lalu, ketika saya berkunjung kepada saudara saya. Saudara saya ini bercerita, membagi berkat, bagaimana dia hancur-hancuran, rumahnya terjual, hancur-hancuran udah habis. Kemudian akhirnya dia bangkit kembali. Dalam dua hal dia dapatkan. Pertama, dia mengimani kepada Tuhan bahwa dia akan dipulihkan. Tetapi yang kedua adalah dia mendengar khotbah pendetanya bahwa kalau engkau mau diberkati, engkau harus mengampuni siapapun orang yang menyakiti hatimu. Dan dia lakukan hal itu, dia teleponin semua saudara-saudaranya yang merasa dia sakit hati. Dan menurut dia itu, setelah dia lakukan itu, kondisi dia itu ibarat saluran air yang mampat. Tiba-tiba kebuka semua, dan airnya deras, lancar kembali. Dia pulih kembali. Dia hilang satu rumah, sekarang sudah ada 9 rumah. Saya hanya belajar dari situ. Pulang dari sana saya bukannya satu rumah jadi 9 yang saya lihat, bukan itu. Tetapi saya mendapatkan satu hal yang menarik adalah memaafkan. Kemudian saya coba membuka firman Tuhan ini, dan saya melihat di sini ada yang menarik kata Tuhan Yesus. Di ayat 23 dikatakan, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, ini tentang fokus. Ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, malah fokus kita kepada seseorang yang kita sakiti hati kita. Fokus kita menjadi terbelah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada sakit hati kita kepada seseorang. Maka Yesus katakan, jangan diteruskan. Tinggalkan dulu. Berdamai dulu dengan saudara-saudara. Oh, Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya seperti mendapatkan rema. Sepertinya Tuhan bukakan ini, dan saat ini saya membagikan ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagi saya, terus terang ya, untuk orang Kristen yang sudah bertumbuh, menurut saya,
pelajaran yang cukup pelajaran terakhir adalah pelajaran ini. Kenapa saya katakan demikian? Saya nggak usah jauh-jauh dah. Teman-teman kita di komunitas kita ini, ternyata sulit untuk bisa bergabung kembali. Jadi yang namanya Kristen ternyata Bapak Ibu, menurut saya, ujian terakhir bahkan saya bilang, adalah masalah sakit hati. Adalah bagaimana kita bisa memaafkan. Itu sebabnya saya teringat justru kata-kata Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, apa dia kata kepada murid-muridnya? Engkau harus saling mengasihi. Itulah ciri engkau adalah muridku. Bapak Ibu, ini satu yang menarik sekali bagi saya. Percuma Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda punya gelar teologi tinggi-tinggi, sampai doktor pun kalau kau punya sakit hati. Percuma kau sudah gereja aktif di gerejamu, tapi kau punya sakit hati tidak. Yesus katakan tinggalkan dulu. Artinya apa tinggalkan dulu? Persembahanmu itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Persembahanmu itu mentok, Bapak Ibu. Yesus katakan tinggalkan dulu. Artinya apa? Jangan kita mengandalkan bahwa saya rohaniwan, saya penginjil, saya pengkhotbah, saya ini aktif di gereja, aktif di pelayanan. Percuma. Kalau di hatimu ketika kau berdoa, kau ingat si Anu menyakiti hati. Ini Bapak Ibu. Itulah ciri engkau adalah muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi menarik sekali. Tuhan Yesus katakan, kasihilah, saling mengasihilah engkau. Itulah ciri daripada muridku. Jadi Bapak Ibu, saya melihat nggak usah jauh-jauh lah. Justru di kalangan kita, di orang-orang Kristen, itu ada di hati dia banyak menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, dan ini harus diselesaikan. Tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu. Dan ayat 26 itu menarik sekali Bapak Ibu. 26 saya bacakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Apa arti sesungguhnya? Dia mau katakan penting sekali kamu tahu. Penting sekali kamu tahu. Setelah dia ayat 23 sampai 25 itu, 26 ini dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangnya sampai lunas. Artinya Bapak Ibu, tadi di ayat 23, ketika kau persembahkan, kau teringat. Maka nggak akan dibereskan itu seperti hutang. Kalau engkau kok tidak bayarkan lunas. Kalau engkau tidak melepaskan pengampunan kepada dia. Kalau engkau tidak membereskan dulu kepada orang itu. Maka itu akan teringat-ingat. Persembahan di depanmu. Tetapi kau bukan ingat persembahan ini. Tidak melihat Tuhan di depanmu. Tapi ingat saudaramu yang menyakiti hatimu. Bapak Ibu, inilah yang harus kita ingat. Tinggalkan dulu. Artinya penting kau bereskan dulu itu. Bereskan itu semua dulu. Baru kau datang kembali menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, evaluasi bagi kita. Apakah kita termasuk penyembah Tuhan? Apabila kita menyembah Tuhan, tapi kita teringat akan seorang yang menyakiti hati kita. Tuhan katakan tinggalkan dulu persembahan ini. Bereskan itu dengan orang lain. Bapak Ibu, saya coba analisa. Apa sebenarnya yang terjadi dengan topik kita ini di dalam dunia ini. Ternyata Bapak Ibu, saya melihat bahwa cara kerja iblis di dunia ini adalah banyak orang salah menganggap bahwa setan itu yang paling ditakutkan adalah ketika muncul sebagai makhluk yang mengerikan.
seperti kuntilanak, genderuwo. Bukan itu Bapak Ibu. Yesus sudah ceritakan bahwa iblis itu adalah bapa segala pendusta. Dan cara kerjanya adalah dusta, tipu. Apa itu tipu Bapak Ibu? Tipu itu adalah seperti kudus, padahal bukan kudus. Seperti baik, padahal tidak baik. Seperti benar, padahal tidak benar. Itulah tipu. Apa Ibu? Saya terikat teman saya bercanda. Bagus sekali canda. Apa bedanya katanya perampok dengan penipu? Kalau perampok Bapak Ibu, teman sendiri nggak akan dirampok. Dia setia dengan temannya, dia rampok orang lain. Tapi kalau penipu lebih kejam Bapak Ibu. Siapa yang ditipu? Teman sendiri Bapak Ibu. Saudara sendiri. Itulah penipu. Jadi ternyata tingkat tertinggi daripada kejahatan adalah menipu. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua Bapak Ibu. Ingatkah pada waktu Tuhan Yesus dicobai? Setelah 3 kali Yesus menang. Apa kata terakhir dikatakan? Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan dia masuk lagi kepada apa? Pada pikiran Yesus untuk mencobai lagi. Itu Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus yang adalah Tuhan, iblis itu menunggu. Siap dia masuk lagi untuk menggoda lagi, menjatuhkan lagi. Apalagi kita, orang-orang yang biasa. Tadi kita harus sadar Bapak Ibu. Dikatakan di dalam, sadarlah kamu bahwa iblis sedang mengelilingi di dunia ini seperti apa? Bukan seperti bebek, bukan seperti kucing. Tetapi seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan, memakan, membinasakan. Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis membunuh, membinasakan. Tidak pernah ada ambil sedikit, dimakan dikit-dikit oleh iblis. Tidak. Ketika tangan kita dimakan, dia akan terus makan sampai badan kita habis. Itulah cara kerja iblis. Tidak pernah iblis membuat satu cerita hanya sedikit diambil. Tidak pernah. Dia akan ambil sedikit, semakan dihabisin. Itulah cara kerja iblis. Jadi Bapak Ibu, apa kerjaannya iblis? Iblis adalah menipu. Bagaimana dia menipunya? Di dalam pikiran kita. Bagaimanakah dengan pikiran kita? Dia akan mengungkit-ungkit lagi Bapak Ibu. Hidup kita, kemarin kita dengar dari hambanya, hidup kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tetapi iblis selalu, masa lalumu, kau sakit hati sama si Anu, kau sakit hati sama istrimu, kau sakit hati sama suamimu. Ingat itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dia melakukan begini. Itu Bapak Ibu, itu kerjaan iblis. Ada satu cerita teman saya. Kebetulan saya lagi ambil sekolah dengan teman ini. Dia cerita. Dia seorang pendeta Bapak Ibu. Sampai hari ini dia melayani. Dia lihat pada waktu di Timur Timur, ada orang di kampung dia juga. Itu di depan dia, maaf kata, bapaknya dibunuh. Dia waktu itu masih kecil. Lalu dia dendam. Apa yang dia lakukan? Sejak saat itu dia dendam sama bapaknya dan hidupnya cuma satu. Bagaimana cara membunuh orang yang membunuh bapak? Dia lakukan apa? Dia sekolah baik-baik, dia ikut tentara. Setelah dia dapat tentara, akhirnya dia pulang kampung, dia baikin orang itu. Lalu di satu tempat setelah baik dibunuh dia. Dan akhirnya setelah terbunuh, apa yang terjadi? Terbayang-bayang bagaimana. Dulu dia terbayang bagaimana bapaknya yang dibunuh oleh dia. Sekarang dia jadi punya penyakit Bapak Ibu. Penyakitnya adalah bagaimana dia menghilangkan di otaknya. Bagaimana dia membunuh seorang. Dan dia sampai ke psikolog. Akhirnya dia ambil sekolah teologi dan
dia sudah mulai sembuh. Tapi dia juga masih katakan, saya masih teringat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan siapakah ini? Inilah pekerjaan iblis. Iblis selalu menaruh di pikiran kita. Hayo, dendam kamu, sakit hati kamu sama dia. Begitu Bapak Ibu. Saya teringat baru-baru ini ada perang bagaimana Hamas menyerang Israel ya. Katanya 1.200 orang dibunuh pada saat itu. Mungkin sampai 1.400. Bahkan sekarang masih ada sandera. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Coba bayangkan. Ketika anak kita dilihat dibunuh, apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya? Sebaliknya anaknya melihat bapaknya dibunuh, apa yang akan dilakukan anaknya? Mungkin seperti temanku ini. Dia akan terus akan menjadi tentara. Lalu dia akan serang itu pembunuh bapak. Apa artinya? Artinya hidup dia cuma satu. Dia nggak lakukan apapun. Tujuannya hanya melampiaskan apa yang dia lihat. Itu yang namanya traumatik. Jadi penyakit di otak. Jadi Bapak Ibu ingatlah ini. Ketika di dunia ini ada perang, ketika itulah ada kebun iblis. Apa itu kebun iblis? Kebun iblis adalah kebun di mana iblis menanam bebas apa saja. Bapak Ibu tahu kebun ya? Kalau Ibu Bapak buka kebun, maka dibersihkannya pohon-pohon tebungnya, kebun misalnya kebun kelapa sawit, dibongkarnya, lalu ditanamnya, ya kan? Ditanamnya tanaman itu, lalu segala rumput-rumput dibasminya, supaya yang kita tanam ini bertumbuh besar. Itulah kebun. Apa itu kebun iblis? Kebun iblis adalah di mana iblis menaruh di pikiran kita kebun ini yang namanya konflik, perselisihan, dendam, di mana di sini iblis bebas menaruh apa saja, apa yang menjadi sakit hati kita. Ya, Bapak Ibu, ketika perang terjadi maka ada kebun setan. Di mana kebun setan ini orang yang dibantai bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya. Maka iblis sedang menanam ini. Ingat itu orang yang kamu yang kamu sakit hati. Ingat, tumbuhnya besar. Sehingga terjadilah akan saat hidupnya hanya masalah dendam. Bapak Ibu, bukan hanya perang yang terjadi. Dulu pada waktu saya, mungkin Bapak ingat tahun 98 ya, nggak salah, terjadi ada gereja yang meribut perebutan pimpinan. Itu sampai cabang-cabang gerejanya di seluruh Indonesia. Salah satunya gereja kami, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Jadi di gereja itu ini pagar, di sebelah sana pihak yang satu, di sebelah sini pihak yang memimpin yang satu. Yang terjadi apa? Lempar-lemparan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus bekerja, mereka ini bersatu. Tetapi saya dapatkan pelajaran di situ, Bapak Ibu apa? Ketika ada konflik, disitulah iblis sedang menanamkan yang namanya kebun setan, kebun iblis. Ketika seseorang itu mengalami sakit hati, ketika ada konflik di satu daerah, ketika ada perpecahan di satu gereja, ketika ada perpecahan di satu organisasi, bahkan organisasi Kristen, sadarlah kita bahwa di situ sedang dibuatkan kebun iblis. Karena kebun itu dengan seenaknya iblis menanam apa saja di situ, Bapak Ibu. Tumbuh, dipupukin sama dia. Tumbuh, ayo, kamu sakit hati sama si Anu. Yang sana juga, kamu tadi dilempar, kepalamu bocor. Ayo, benci, masa kau marah? Terus Bapak Ibu, jadi yang dipikirkan di pikiran kita, di hati kita, iblis menanamkan benih-benih kebencian itu. Demikian juga Bapak Ibu.
persoalan konflik itu dipakai iblis dalam 3 hal. Peran, hak, dan kewajiban. Di sini dimainkan iblis dalam pikiran. Banyak persoalan konflik terjadi karena peran seorang, tetapi dia tidak menjalankan kewajiban. Dia menuntut banyak hak. Bagaimana tulang atau paman itu disebut raja, ketika dia katakan, tidak bisa dia baru saya, dia harus minta maaf sama saya. Saya kan hula-hula. Peran dia mantap. Dia tinggi. Saya akan pemimpin. Masa saya minta maaf? Dia akan anak buah saya. Dia pertahankan peran dia sebagai yang tinggi. Tapi ingatkah Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan yang rupa Allah, ya, Filipi 2 ayat 7, dan menjadi seorang hamba. Peran dia direndahkan, tapi peran dia nggak dipegang. Kita ini terlalu memegang peran kita. Saya kan hamba Tuhan, masa saya minta maaf? Saya kan kepala rumah tangga, masa saya minta maaf? Saya kan ibu rumah tangga, masa saya minta maaf? Peran ini, saudara, yang digunakan iblis. Kamu peran tinggi loh. Masa kamu mau merendahkan peran? Yang kedua, Bapak Ibu, hak. Banyak orang kewajibannya nggak dijalanin. Sebagai peran dia gereja, ada kewajiban. Mungkin bayar iuran, bayar apa gereja. Tapi haknya, memang ada peraturan gereja itu. Kalau sakit, ada di amplopin, entah amplopnya lumayan lah. Tapi ketika dia sakit, terus buru-buru dia kasih tahu ke sintua, ke majelis, saya sakit. Maksudnya, ingat tuh amplopnya, hak saya. Dan ketika nggak dikasih, marah. Iblis membuat dia menjadi marah. Itu orang Batak, Bapak Ibu. Dari zaman dulu sampai sekarang, masalah hak jambar yang sedikit, itu jadi ribut. 7 turunan. Karena hak dia. Aku punya hak di situ mendapatkan jambar. Ribut, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus katakan, kita harus mengalah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia disalib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus bisa memahami konsep bagaimana dunia ini bekerja. Kita harus bisa memahami bagaimana iblis bekerja. Maka kita harus bisa mengatakan ampunilah mereka. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa dengan bagaimanakah kita untuk melupakan seseorang yang menyakiti hati kita. Ini juga penting, Bapak Ibu. Kalau kita mencoba melupakannya, kita akan sia-sia. Ketika kita melupakan seseorang, maka kita masih mengingat-ingat dia lagi. Itulah pekerjaan iblis. Iblis itu mengingat-ingat masa lalumu. Ingat. Kamu kan sakit hati sama dia. Padahal motif kita mengatakan saya akan memaafkan dah dia. Jadi ingat dia tuh. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Ketika iblis katakan, ingat itu dia tuh. Dia menyakiti hatimu. Kau ingat dia. Apa dia katakan? Hai iblis, mulai hari ini kau tidak bisa lagi mengganggu aku. Aku hari ini melepaskan pengampunan kepada dia. Mau apa kamu? Iblis tidak bisa lagi berkutik, Bapak Ibu.
tidak bisa lagi merubah, tidak bisa lagi mengungkit-ungkit. Memang benar itu punya proses Bapak Ibu. Ketika saya tahu pepaman ini Bapak Ibu, terus saya langsung ingat pada seorang yang saya ingat dia menyakiti hatiku. Begitu sakitnya dia berbicara kepada saya, saudara saya. Lalu saya datang kepada dia. Saya proaktif Bapak Ibu. Saya katakan, maafkan saya ya. Akhirnya kami berpelukan. Dia katakan, saya maafkan kamu. Walaupun dia katakan tidak maafkan dosa saya, enggak. Tapi saya enggak perlu. Yang penting saya berdamai sama dia. Saya berpelukan. Dan ketika itu kita bayar hutang. Selesailah. Tidak ada lagi iblis menggoda saya. Ingat kau itu saudaramu yang kita tidak ada. Saya sudah melupakannya. Kenapa melupakan? Karena saya memaafkan dia. Karena saya membebaskan itu. Melepaskan pengampunan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu punya persoalan sakit hati pada seorang, saudara mau melupakannya, percuma. Iblis akan mengingat-ingat itulah. Cuma satu cara. Lepaskan pengampunan. Telepon dia. Bapak, Ibu, maafkan saya. Ya, bereskan itu. Itulah yang tadi firman Tuhan. Ketika engkau memberikan persembahanmu, ketika engkau menyembah Tuhan, tinggalkan dulu Bapak. Jadi Bapak Ibu, hari ini maukah Bapak Ibu ketika ada yang Bapak Ibu sakit hati, tinggalkan dulu penyembahanmu, tinggalkan dulu persembahanmu, tinggalkan dulu yang seolah agamamu. Berdamai dulu dengan dia. Bereskan dulu hutangmu itu. Kembali lagi dalam persembahanmu. Maka persembahanmu baru diterima oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya dapatkan pelajaran tentang pengampunan ini. Orang dunia aja Bapak Ibu kita bisa ingat Nelson Mandela ya. Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara Bapak Ibu. Disiksa dia. Lalu ketika dia lepas, dia jadi presiden, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia mengampuni musuhnya. Seandainya dia tidak mengampuni musuhnya Bapak Ibu, di situ kebun iblis. Benar-benar iblis kata, waduh, saya dapat kebun bagus nih. Yang terjadi apa ketika Nelson Mandela pulang, dia terpilih presiden, dia dendam dia. Pada saat itu adalah permusuhan, perbedaan warna kulit Bapak. Di Afrika Selatan itu tinggal kulit putih dan kulit hitam. Jadi ketika dia mengkumandangkan perang, apa yang terjadi? Dihabisin itu Bapak. Perang itu bisa jutaan orang mati. Tapi dia hentikan pekerjaan iblis dengan apa? Aku melepaskan pengampunan pada musuh. Maka iblis diam Bapak Ibu, tidak bisa berkutik, tidak bisa bekerja pada penduduk Afrika Selatan di situ. Sehingga mereka tidak bisa saling membunuh. Iblis tidak bisa bekerja. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka firman Tuhan ini benar. Jika engkau punya persoalan, sehingga konsentrasimu dalam memberikan persembahan kepada Tuhan terbelah, tinggalkan dulu persembahan. Dan pergilah, bereskan dulu. Jadi Bapak Ibu, hari ini pelajaran yang menarik bagi kita semua. Bukan hanya kepada Bapak Ibu, pada saya juga. Lepaskanlah pengampunan Bapak Ibu. Dikatakan bahwa
memaafkan itu bukan melupakan, tapi melepaskan beban emosi yang negatif. Pengampunan itu adalah pengampunan yang tidak meninggalkan bekas luka. Itu kata Lewis Medes. Saya mau cerita tentang satu hal yang menarik, adalah tentang sakit hati. Apa itu sakit hati, Dok? Sakit hati itu siapa yang sakit? Ya diri saya, hati saya yang sakit. Tetapi orang yang disakiti itu sedang ngapain? Sedang enak-enak, dia sedang tidur. Mungkin sedang tamasya, sedang nyanyi-nyanyi. Tapi hati kita yang kita sakiti dengan mengingat dia. Sehingga kata sakit hati itu sebenarnya adalah tipuan iblis yang menyatakan bahwa hatimu sakit, padahal orang itu sedang tidak mikirkan kita. Mungkin dia lagi senang-senang, lagi apa. Kita yang sakit. Dan karena sakit hati, maka itu pengaruh pada kesehatan kita. Ada hormon-hormon yang menyebabkan kita menjadi sakit hati dan akhirnya jangka panjang menjadi penyakit. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita menjadi sukacita. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Mulai hari ini, hati kita jangan disakiti dengan sakit hati kepada orang. Bagaimana menyembuhkan sakit hati ini? Cuma satu, melepaskan pengampunan. Sehingga iblis tidak bisa lagi membisikkan kepada telinga kita. Bapak Ibu, jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus di kayu salib, dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, Tuhan Yesus pada waktu terakhir ketika dia mau meninggalkan dunia ini, dia sampaikan kepada murid-muridnya, saling mengasihilah engkau, karena itulah ciri daripada engkau muridku. Jadi Bapak Ibu, ini suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Apakah kita murid Yesus? Ciri nomor satu, mengasihi. Rumah tangga harus dibangun oleh mengasihi. Di dalam mengasihi cuma satu, mengampuni. Di dalam mengasihi adalah mengampuni. Dalam rumah tangga, firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga, hai istri, hormatilah suamimu sebagaimana jemaat menghormati Kristus. Jadi Bapak Ibu, kehidupan ini akan baik ketika kita mengasihi. Di dalam mengasihi itu harus kita ingat, kita harus juga melepaskan pengampunan. Sehingga Bapak Ibu di dalam hati ini kalau ditanya, apakah kau masih ada sakit hati? Kita bisa katakan, saya nggak ada lagi sakit hati. Ketika iblis mau mengingat-ingat lagi masa lalu kita, sakit hati kita katakan, iblis, saya nggak ingat lagi itu. Kenapa? Karena saya sudah melepaskan pengampunan kepada orang itu. Maka iblis akan pergi. Dia tidak bisa lagi membuat kebun iblis di dalam pikiran kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami, pertama untuk kami sadarkan kami Tuhan, untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Yang kedua, berikan kami kemampuan untuk kami bisa angkat telepon, hubungi orang, dan meminta maaf. Berikan kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya berkat-Mu mengalir kepada kami, sehingga kami menjadi ciri sebagai murid Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.